Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sadarkah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan banyak kesalahan berbahasa? Kalau belum, saya Listiawati Ratnakanastiti di sini akan mengajak teman-teman eksplor kesalahan berbahasa yang saya temukan di lingkungan sekitar saya. Teman-teman, sebelumnya di sini saya mengkerucutkan bahwa kesalahan berbahasa yang akan saya bahas dan yang saya temukan adalah kesalahan berbahasa secara tekstual. Kesalahan berbahasa secara tekstual itu kesalahan dari segi menafsirkan pesan yang tersirat dalam kalimat atau wacana. Jadi nanti teman-teman silakan simak wacana-wacana atau kalimat yang saya sajikan. Kasus pertama bisa kita lihat di belakang saya ada tulisan atau ada wacana Selamat Jalan RW 26. Nah, di wacana tersebut mengandung kesalahan berbahasa. Kenapa? Karena di situ bisa kita saksikan ya. Di sini kalau misalnya wacananya berbentuknya seperti itu, berarti yang berjalan itu adalah RW 26. Sedangkan bisa kita ketahui sendiri bahwa RW 26 itu bukanlah sebuah makhluk. Nah, melainkan harusnya bagaimana dalam perbaikan wacana atau kalimatnya. Kita tampilkan atau tambahkan warga di sebelum frasa RW 26. Jadi yang seharusnya adalah Selamat Jalan Warga RW 26. Di kasus berikutnya bisa kita lihat di situ terdapat tulisan servis. Kita lihat di situ tulisan tersebut memiliki kesalahan berbahasa, yaitu kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Kenapa? Karena kalau memang di situ berniat menuliskan secara bahasa Indonesia, maka seharusnya kata tersebut dituliskan bukan mengikuti aturan bahasa Inggris, bukan SERVICE, melainkan servis biasa, yaitu SERVIEIS, yaitu mengikuti dengan KBBI. Kita perhatikan ke kasus berikutnya. Di situ terdapat sebuah wacana dan di dalam wacana tersebut terdapat kata silahkan. Kata silahkan di situ mengandung kesalahan berbahasa. Kenapa? Karena sebetulnya dalam KBBI kata silahkan itu tidak ada, melainkan yang ada itu adalah kata silakan, tidak memakai hak tapi silahkan. Maka dari itu wacana tersebut atau kata tersebut mengandung kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Kasus berikutnya kita lihat di belakang saya ada wacana dilarang parkir. Wacana tersebut mengandung kesalahan berbahasa dalam tataran semantik. Kenapa? Karena bisa kita lihat sendiri di sini dilarang parkir tidak jelas di mana yang memasang wacana tersebut melarang para pengemudi untuk tidak memarkirkan kendaraannya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya tambahkan menjadi dilarang parkir di sini. Kasus berikutnya kita bisa lihat di sini terdapat sebuah wacana dan di wacana tersebut terdapat kata dilarang. Nah, dilarang di situ kata di dan larang dipisahkan, seharusnya adalah disatukan. Mengapa? Jadi dilarang, bukan dilarang tapi dilarang, disatukan penulisannya. Kenapa? Karena dilarang itu merupakan kata kerja, dan kata kerja jika dipertemukan dengan di awal kata, maka seharusnya di dengan kata kerja tersebut disatukan. Jadi seharusnya penulisan yang tepat adalah dilarang. Maka dari itu hal tersebut atau wacana tersebut mengandung kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Kasus yang terakhir bisa kita lihat di sini ada tulisan maaf ya jangan parkir di sini. Kasus tersebut mengalami kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Kenapa? Karena bisa kita perhatikan
kata di sini itu di-nya disatukan. Seharusnya jika kata diberikan kata di itu kata tempat diberikan kata di itu di-nya tidak disatukan melainkan dipisahkan. Jadi seharusnya bukan di sini tapi di sini. Alhamdulillah, sekian jabaran analisis kesalahan berbahasa dari saya. Dimana teman-teman sangat banyak kan ya kesalahan berbahasa yang biasanya kita temukan di kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menggunakan bahasa secara baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.